Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat. Hari ini kita kembali belajar dari tema 6, subtema 3, yaitu masyarakat sejahtera, negara kuat, dengan muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Materi pada muatan PKN yaitu tanggung jawab sebagai warga negara. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanggung jawab dilakukan dengan sepenuh hati. Tanggung jawab berkaitan erat dengan hak dan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia yang sadar terhadap hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, salah satu sikap yang harus dikembangkan yaitu cinta tanah air dan bangsa. Nah, anak-anak, sikap apa saja yang dapat kita tunjukkan sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa? Misalnya, yang pertama, menggunakan produk-produk dalam negeri yang merupakan hasil karya anak bangsa. Kedua, memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan cara saling menghargai. Ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara. Setelah kamu mengetahui contoh-contoh sikap cinta tanah air dan bangsa, lalu bentuk-bentuk sikap dan perilaku apa saja sebagai warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Antara lain yang pertama, belajar dengan baik agar menjadi penerus bangsa. Kedua, membela nama baik bangsa dan negara. Ketiga, mengabdi kepada negara dengan penuh rasa ikhlas. Sekarang kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia dengan materi menentukan gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari sebuah teks. Gagasan utama dapat terletak di awal, tengah, akhir atau awal, dan akhir paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat inti dalam sebuah paragraf. Sekarang, mari perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam sebuah paragraf. Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku bersama kakak dan adik-adikku merasa tentram berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang bersendau gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar di rumahku. Tempatnya memang nyaman, jauh dari kebisingan suara mobil dan tetangganya ramah. Nah, di sini kalimat utamanya adalah rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Kemudian gagasan utamanya adalah faktor-faktor yang menyebabkan rumahku menyenangkan. Nah, pasti kalian sudah mengerti kan bagaimana menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam sebuah paragraf. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke muatan IPS dengan materi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada minggu-minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal berapa Indonesia merdeka, kemudian pada tanggal berapa teks proklamasi dibacakan, dan siapa yang membacakan teks proklamasi, siapa yang mengetik naskah proklamasi. Minggu yang lalu kalian sudah mempelajarinya. Nah, sekarang bagaimana makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Peristiwa proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi warga yang merdeka dan berdaulat serta memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, kita semestinya memaknai proklamasi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang siswa, contohnya, pertama, mengikuti upacara bendera. Dua, giat belajar. Ketiga, disiplin. Keempat, patuh terhadap peraturan sekolah. Nah, anak-anak, masih banyak lagi makna proklamasi kemerdekaan yang dapat kamu lakukan sebagai seorang siswa. Sampai di sini materi kita hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat.